Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Statistika Sosial, yang dimana kami akan membahas mengenai Stratified Random Sampling dan Voluntary Sampling. Di sini saya Suci Pertama dan saya rekan saya. Saya Fatihah Nabila Kasa. Saya Yusara Regina Amelia. Saya Julia Putri. Saya nama Salah Septiani. Saya Muhammad Faiz Panumul. Dan ini teman kita yang sedang tidak bisa hadir, yaitu Vika Hidayatul Maula. Selamat menyaksikan materi dari kami. Terima kasih. Oke, jadi materi pertama ada Stratified Random Sampling. Apa itu Stratified Random Sampling? Tolong next. Nah, jadi Stratified Random Sampling ini termasuk ke dalam probability sampling. Nah, pengertiannya yaitu teknik pengumpulan data yang mengelompokkan suatu populasi sehingga populasi tersebut menjadi homogen atau strata. Nah, dari setiap sampling atau strata atau populasi yang dipilih itu diambil sampel secara acak. Nah, sampel yang diambil itu menjadi sumber penelitian. Nah, apa sih peran Stratified Random Sampling ini? Jadi, Stratified Random Sampling ini berperan dalam memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili atau merepresentasikan seluruh populasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah contoh kasus dari Stratified Random Sampling, yaitu preferensi pembayaran mahasiswa kampus Untirta Sindang Sari pada pedagang kantin dan kaki lima. Nah, pada kampus Untirta Sindang Sari memiliki 4 fakultas, yaitu FISIP, FEB, Faperta, dan juga FH dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.000 orang. Nah, setiap fakultas terdiri dari 250 mahasiswa. Nah, dalam kegiatan mereka sehari-hari, mahasiswa sering bertransaksi dengan pedagang kantin kampus maupun pedagang kaki lima di sekitar kampus. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi pembayaran, metode cashless atau non tunai dengan menggunakan kris makin populer di kalangan mahasiswa. Nah, namun belum ada data yang pasti nih mengenai preferensi pembayaran mahasiswa di kampus Untirta Sindang Sari, apakah lebih banyak yang menggunakan metode cash atau tunai atau malah menggunakan metode non tunai atau cashless menggunakan kris. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hal tersebut dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang langkah-langkah menggunakan Stratified Random Sampling. Kan setelah kita tahu penelitiannya mau apa, kita tentuin populasi mana sih yang sesuai untuk penelitian ini. Setelah kita menentukan populasinya, kita kelompokkan populasi tersebut ke dalam kelas-kelas atau strata. Strata ini bisa berkaitan dengan usia, kelas, ataupun jenis kelamin atau sesuai kebutuhan. Setelah kita mengkelompokkan, kita bisa menentukan jumlah sampel yang ingin kita ambil. Menentukan jumlah sampel ini bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, menentukan sesuai kebutuhan, inginnya berapa ataupun butuhnya berapa. Yang kedua, bisa menggunakan rumus statistika. Ketiga, bisa pertimbangan praktis dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga. Setelah menentukan jumlah, baru kita ambil dari setiap kelompok atau strata dengan cara acak untuk bisa menjadi sampel penelitian. Oke, itu kan baru langkah-langkahnya doang. Mari kita terapkan di contoh kasus sebelumnya. Nah, di sini tadi dari contoh kasus sebelumnya itu penelitiannya adalah preferensi pembayaran mahasiswa kampus Untirta Sindang Sari pada pedagang kantin dan kaki lima. Berarti di sini yang diteliti adalah mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli dengan kantin ataupun pedagang kaki lima di kampus Sindang Sari. Nah, karena mayoritas di kampus Sindang Sari itu kebanyakan dari fakultas FISIP, FEB, FH, dan Faperta, kita kelompokkan ke dalam fakultas-fakultas seperti di gambar ini. Kita kelompokkan, sebelumnya ternyata dalam populasi tersebut terdapat 1.000 orang.
1000 orang, setelah kita kelompokkan terdapat 250 orang per fakultasnya. Setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa kita menentukan jumlah. Menentukan jumlah ini bisa menggunakan keinginan kita sendiri ataupun menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini: n sama dengan n besar dibagi 1 plus n besar dikali e kuadrat. Setelah itu, setelah menentukan jumlah, kita contoh dengan jumlah menggunakan cara pertama, yaitu sesuai kebutuhan. Misal saya membutuhkan hanya 15% dari 1000 orang. 15% dari 1000 orang ternyata adalah cuma 150 orang. Nah, dari 150 orang itu kita harus terdapat dari fakultas fisik, fakultas FEB, fakultas fakultas dan fakultas hukum. Nah, gimana sih biar bisa setara? Biar karena emang sudah ternyata jumlahnya sudah setara 250 orang per fakultas, tinggal 150 dibagi 250. Karena kenapa 150? Karena yang kita butuhkan hanya 150 orang untuk sebagai sampel. Dari 150 dibagi 250 berjumlah 60% dari 250 tersebut. Lalu kita kalikan 60% dari 150 itu berapa sih? Ternyata hasilnya 90 orang. Nah, 90 orang ini kita ambil dari masing-masing fakultas untuk kita secara acak diambilnya agar bisa menjadi sampel penelitian. Lanjut, kita bahas ke selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Nah, untuk kelebihannya sendiri, metode ini cocok kalau ada hubungan antara variabel dengan kelompok. Jadi, tiap kelompok pasti terwakili dalam sampel. Selain itu, kita juga bisa bikin kesimpulan khusus untuk tiap kelompok, bukan cuma keseluruhan dalam populasi. Nah, untuk kekurangan sendiri, kalau jumlah sampel dalam setiap kelompok itu terlalu sedikit, hasilnya jadi kurang akurat. Dan stratified random sampling ini juga butuh waktu dan tenaga yang lebih banyak karena harus ngatur pembagian per kelompok secara rapi. Jadi kesimpulannya, stratified random sampling ini bagus banget untuk memastikan tiap kelompok itu terwakili dalam sampel. Tetapi kita butuh banyak tenaga dan biaya untuk waktu pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik voluntary sampling. Apa sih itu teknik voluntary sampling? Nah, teknik voluntary sampling adalah metode pengambilan data atau sampel non-probabilitas yang dimana responden secara sukarela untuk mengikuti penelitian ataupun survei yang sedang kita lakukan. Dan kesempatan pun ada di responden apakah mereka siap untuk mengikuti penelitian ataupun tidak dari survei yang kita lakukan. Dan teknik ini biasanya itu dilakukan dalam survei terbuka ataupun polling online dengan survei dan menyebarkan kuesioner secara umum, sehingga hanya orang yang merasa tertarik untuk mengikuti penelitian ataupun survei yang sedang kita lakukan. Dan dalam konteks statistika sosial pun voluntary sampling ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar tetapi dengan biaya yang relatif rendah. Seperti misalnya pada survei kepuasan masyarakat, penelitian opini publik, ataupun jajakan pendapat daring. Nah, oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang contoh kasus dan penerapannya dalam menggunakan voluntary sampling. Jadi di sini kita bakal melakukan uji coba tentang parfum. Jadi kita membuka kesempatan bagi siapapun yang berminat untuk mencoba produk dan memberikan umpan balik. Jadi di sini tujuannya itu kita pengen tahu kualitas parfumnya baik atau enggak, ketahanan parfumnya lama atau enggak, lalu cocok digunakan kapan aja, sama range usianya ini cocoknya dari usia berapa sampai berapa. Jadi dalam uji coba ini kita menggunakan tester parfum selama 1 hari full dan tester itu memberikan penilaian. Lalu yang terakhir, data dikumpulkan menggunakan kuesioner, skala suka, dan purchase intent. Nah, purchase intent ini tuh kecenderungan membeli. Jadi
perusahaan itu butuh banget kalau dari data-data yang telah dilakukan, perusahaan tahu nih kecenderungan membeli dari tester itu berapa besar. Boleh selanjutnya? Nah, ini langkah-langkah dari voluntary sampling. Yang pertama, kita buat dulu posternya untuk si brand yang kita buat. Lalu dari setelah kita menggunakan setelah kita mengeluarkan poster, ada beberapa orang yang tertarik. Nah, contohnya di sini ada 30 orang yang tertarik. Dalam 30 orang yang tertarik, seperti yang udah dikasih tahu tadi, kalau misalkan kita bakal menguji sampel ini tuh selama 1 hari full. Nah, dalam pengujian tester parfum ini, dari pagi kita bakal semprotin si parfum itu ke masing-masing tester. Nah, selama mereka diberi tester, itu sekalian ditanya-tanya. Contohnya setelah disemprotkan parfum itu ditanya mereka suka atau enggak sama wanginya. Nah, sampai akhir itu ditanya lagi apakah parfumnya bertahan lama atau enggak. Nah, setelah 1 hari full telah usai, si peneliti mencatat semua jawaban-jawaban dari para tester. Nah, setelah semua dicatat, datanya dikumpulkan dan itu menjadi data untuk perusahaan. Seperti itu langkah-langkah dari voluntary sampling. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari voluntary sampling ini sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu mudah diterapkan. Karena peneliti hanya perlu menyebarkan kuesioner atau membuka survei, dan responden akan datang dengan sendirinya. Lalu cepat mengumpulkan data, terutama jika dilakukan secara online melalui media sosial atau platform survei. Lalu biaya relatif murah karena tidak membutuhkan tenaga atau biaya besar untuk memilih responden. Lalu cocok untuk studi eksploratif karena dapat membantu peneliti mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena sosial. Dan yang terakhir dapat menjangkau partisipan luas, yaitu memungkinkan orang dari berbagai daerah untuk ikut serta tanpa keterbatasan geografis. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada self-selection bias, karena respondennya punya minat atau opini kuat sehingga hasil tidak objektif, lalu tidak representatif karena tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta, lalu validasi eksternal rendah karena sulit untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi luas, lalu rentan manipulasi karena pada poin terbuka hasil bisa dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang mendominasi, dan yang terakhir kurang reliable untuk kebijakan publik karena data yang diperoleh tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan skala besar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.